Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Tentunya pertama-tama izinkan saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada sahabat saya, Pak Onim di Gaza, Mas Iksan, tentunya teman-teman relawan dari MPC ya, atas undangan menghadiri acara pada pagi hari ini. Saya saat ini masih aktif begitu di pemerintahan, tapi saya janji kalau nanti saya pensiun, tolong saya diterima untuk bisa membantu MPC, insya Allah. Tentunya dengan sedikit pengalaman saya pernah bertugas, kebetulan diberi kepercayaan amanah untuk bertugas di Yordania dan juga Palestina. Pada hari ini mungkin MPC salah satu dari segelintir pihak, apakah organisasi, ya, lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama Palestina. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan sekali lagi bentuk ya, solidaritas dari elemen-elemen masyarakat Indonesia hingga detik ini ya, setelah sekian lebih dari 53-54 tahun bahkan sebelumnya sejak kita merdeka kita terus memberikan dukungan dan solidaritas berdiri bersama Palestina. Kalau kita bicara Palestina, kita bicara pembukaan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45, mana segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita punya utang sejarah dengan saudara-saudara kita dari Palestina, ya, karena pada waktu konferensi Asia Afrika misalnya delegasi Palestina pada waktu itu diwakili oleh Mufti Al-Aqsa itu hadir ya mendukung perjuangan juga bangsa-bangsa lain, dan ya sayangnya hingga detik ini ya, kita berkumpul di sini satu-satunya ya, bangsa dan rakyat yang belum merdeka adalah Palestina. Awal tahun 60-an Bung Karno menyampaikan pidato yang luar biasa pesannya dunia terkait dengan Palestina. Ya. Jadi jika misalnya kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, ya, sampai saat itulah ya, Indonesia akan berdiri tegak seperti saya berdiri di podium ini, berdiri tegak menantang penjajahan Israel. Jadi, kalau kita bicara penjajahan, kita bicara pendudukan Israel atas Palestina, ya memang esensinya kita bicara konsep penjajahan. Termasuk di media khususnya banyak digunakan konsep istilah pendudukan ya, atau occupation, bahkan di nomenklatur resmi ya, istilah yang digunakan untuk wilayah Palestina adalah OPT, Occupied Palestinian Territory, jadi wilayah pendudukan Palestina oleh Israel. Dan memang istilah atau konsep itulah yang juga digunakan misalnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Perang 6 hari tahun 67 itu menjadi simbol penjajahan atau pendudukan Israel terhadap Palestina. Dan sejak saat itulah, ya Bapak Ibu sekalian, penjajahan pendudukan Israel atas Palestina sudah berlangsung ya berarti kira-kira 54 tahun. Sejak saat itulah misalnya Israel ya, telah melakukan sejumlah serangkaian kebijakan dan tindakan yang merupakan pelanggaran berat hukum internasional ya, termasuk ya, salah satunya adalah Konvensi Jenewa keempat tahun 1949. Bentuk-bentuk kejahatan apa, tindakan apa yang sudah dilakukan yang menurut hukum internasional adalah pelanggaran berat yang dilakukan Israel dan Palestina. Misalnya sudah lebih dari 50.000 mungkin 60.000
rumah ya, atau aset milik warga Palestina yang dihancurkan ya, oleh kekuatan Israel. Puluhan ribu ya, lahan properti ya, diakuisisi ya, diambil alih, digusur dan sebagainya. Kemudian juga melalui cara-cara halus ya, menggunakan hulus, menggunakan uang, banyak sekali aset-aset lahan di Palestina khususnya di tepi barat yang sudah beralih ya, berpindah tangan menjadi miliknya Israel atau warga Yahudi yang berada di tepi barat. Sejak tahun 67 misalnya sudah lebih dari mungkin 180 pemukiman Israel, pemukiman ilegal Yahudi yang dibangun di Palestina khususnya di tepi barat, dan sudah lebih kurang lebih ya 750 ribu warga Yahudi yang tinggal di pemukiman ilegal tersebut ya, dari berbagai negara ya, termasuk dari Israel sendiri, dari Amerika, dari Inggris, ya, Rusia dan sebagainya, sudah tinggal di wilayah pemukiman ilegal di tepi barat. 700 ribu adalah jumlah yang sangat signifikan di tengah-tengah sekitar 3,5 juta rakyat Palestina yang masih berada di tepi barat. Ya, kebetulan alhamdulillah selama saya bertugas di Amman, saya berkesempatan tidak 7 kali saya berkunjung ke tepi barat. Yang lebih miris lagi, pemandangan di sana adalah pemukiman ilegal tersebut itu sudah dibentengi oleh bangunan tembok-tembok, istilahnya beberapa media menyatakan tembok apartheid, apartheid wall setinggi 8 sampai 12 meter, sepanjang 700 km. Nah, jadi kalau diukur ya, pemukiman itu dikelilingi oleh tembok-tembok panjangnya 700 km. Itu juga dilengkapi dengan berbagai military post ya, pos-pos militer, checkpoint dan sebagainya. Per hari ini ini juga sesuai dengan kesepakatan Oslo pada waktu tahun 93, boleh dibilang ya 80% wilayah tepi barat Palestina, baik wewenang sipilnya maupun keamanannya berada di bawah. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah kaitannya dengan NPC, perjuangan teman-teman relawan NPC untuk mendukung Palestina sangat-sangat relevan, dan kita harapkan bisa terus berkesinambungan adalah terkait dengan nasib 5,5 juta pengungsi Palestina. Jadi menurut catatan PBB ada kurang lebih 5,5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa wilayah, beberapa negara, di luar tepi barat dan di luar jalur Gaza. Yang paling besar adalah tentunya di negara tetangganya, Yordania. Ada sekitar 2,4 juta pengungsi Palestina di Yordania. Kemudian juga ada di Suriah, ada di Lebanon, dan beberapa negara Timur Tengah. Hampir 1 juta warga Palestina ya ditangkap, ya, disiksa, hukum tanpa proses ya, hukum yang diakui secara internasional oleh rezim Zionis Israel. Ribuan sudah yang meninggal, ya, kita tidak tahu polanya, nasibnya seperti itu. Ya, yang menyedihkan juga nasib kota suci Yerusalem. Yerusalem sebagai kota suci 3 agama yang diakui oleh PBB, sudah jelas wilayah bagian baratnya sudah di bawah kekuasaan Israel. Masa Trump yang lalu, Desember 2017, Israel yang didukung oleh Amerika sudah menyatakan ibu kota Israel pindah ya, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini sebuah pukulan berat bagi perjuangan Palestina. Karena itu kita sebagai bangsa Indonesia perlu terus
mendukung perjuangan Palestina meraih kemerdekaan. Istilah-istilah lockdown, ya, kita PSBB dan sebagainya. Tapi bagi Palestina sebetulnya istilah lockdown itu bukan hal yang baru. Mungkin bagi kita baru 1,5 tahun ini kita ada istilah lockdown. Lockdown itu sudah puluhan tahun mereka alami, ya, Gaza sampai sekarang, tepi barat sampai sekarang. Ada 3,5 juta warga Palestina yang hidup di sana, otoritas Palestina ada di sana, tapi mereka tidak bebas bergerak seperti saat-saat kita menghadapi PSBB, gitu. Kalau kita nggak boleh bergerak karena ada pandemi, di sana mereka tidak boleh bergerak, ya memang di bawah pendudukan, di bawah kekuasaan. Tahun 2002, negara-negara Arab sepakat waktu itu mengeluarkan sebuah inisiatif yang namanya Arab Peace Initiative. Intinya adalah bahwa negara-negara Arab pada waktu itu sepakat berkomitmen jika Palestina diberi kemerdekaan, maka serta-merta semua negara Arab akan cipika-cipiki dengan Israel. Dalam arti membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita tahu, ya, tahun 2020, ya, menjelang akhir tahun 2020, menjelang rezim Trump turun, Arab Peace Initiative belum terrealisasi, ya, tapi sudah ada yang cipika-cipiki. Ya, itulah geopolitik dunia yang terjadi. Ya, tapi tentunya bagi Indonesia, ya, kita punya panggilan konstitusi, ya, amanat konstitusi, amanat pendiri kita Bung Karno, bahwa ya, cara penjajahan adalah bicara politik. Cara penjajahan adalah bicara perjuangan kemerdekaan seperti yang kita lakukan menghadapi penjajahan 350 tahun Belanda. Saya tidak tahu apakah Palestina, bangsa Palestina harus mengikuti jejak bangsa Indonesia untuk berjuang selama 350 tahun. Kita harapkan tidak. Karena itulah, ya, melalui podium ini saya termasuk orang yang punya optimisme, ya. One day, sooner or later, Palestina akan menjadi bangsa yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Indonesia, iman maha Filistin, Indonesia selalu bersama Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.